Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil mu'minin khamsatu a'yad. Bagi orang-orang mukmin, mereka memiliki 5 hari raya. Yang pertama kata baginda Rasul, kullu yaumin yamurru ala mu'min wala yuktabun ala dhanbun. Yaitu satu hari di mana seorang muslim di hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat dosa untuknya. Itu menjadi satu hari raya untuk umat Islam, untuk orang yang beriman. Apabila satu hari yang dimana Allah tidak menulis dosa yang diperbuat olehnya, maka itu dianggapnya sebuah hari raya. Jadi kita ini kan setiap hari pasti berkecenderungan untuk berbuat dosa. Mata kita terkadang berbuat dosa, telinga kita, hati kita, mulut kita, tangan, kaki kita. Kita semuanya tidak akan bisa menghindari dari sebuah dosa. Bahkan kadang hitungan detik, hitungan menit kita sudah berbuat dosa. Dari yang dosa yang pertama, dosa yang berikutnya, dan selanjutnya. Makanya kata baginda Rasul, akan menjadi sebuah hari raya bagi seorang yang beriman, tatkala di hari itu, satu hari saja, Allah tidak menulis dosa yang diperbuat oleh orang itu. Ini kan luar biasa ya. Kita apakah mampu ya, satu hari saja kita tidak berbuat dosa. Kadang-kadang kita nggak berbuat dosa, tangan nggak berbuat dosa, tapi ada dosa yang tersembunyi. Ya. Ada dosa yang mungkin kita nggak menganggap itu dosa. Kita nggak menyadari bahwa itu perbuatan dosa. Kadang kita diam saja, ya. Diam tidak bergerak, ya. Tidak beraktivitas, tapi terkadang kita juga di situ berbuat dosa. Ya. Peluang kita berbuat dosa, misalkan kita sedang duduk di depan rumah, ya. Diam saja, nggak berbicara, nggak beraktivitas. Hanya diam, tapi ada orang lewat. Ada orang lewat yang mungkin tampangnya nggak suka, ya, dilihat oleh kita. Kita nggak suka dengan orang itu. Protes mah tidak, cuma dalam hati, ini orang tampaknya kayak gini amat ya. Ya kita ngomongin orang, tapi mulut nggak bergerak, hanya hati yang bicara, itu juga bagian dosa. Kita ngomongin orang dalam hati, ya. Kita mencaci maki orang dalam hati. Kita merendahkan orang dalam hati, itu juga bagian daripada dosa. Walaupun kita tidak melakukan secara langsung, ya. Kita hanya duduk diam. Itu juga bagian dari dosa. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin kita anggap itu bukan satu dosa, tapi itu bagian daripada perbuatan dosa. Makanya hebat kalau umpama kita bisa menghindari satu hari saja. Satu hari saja kita tidak berbuat dosa. Itu luar biasa. Dan itu diajarkan kita dalam melaksanakan shaum Ramadan tentu ya. Kita kan ketika berpuasa betul-betul kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Sehingga kita dianjurkan daripada kita berbincang-bincang yang kemudian ujungnya ngomongin orang, kita mending tidur ya. Nah, tidur itu juga bagian daripada alternatif kita untuk melakukan tidak berbuat dosa ya, untuk meliburkan seluruh panca indera kita tidak berbuat dosa. Satu. Yang kedua yang merupakan hari rayanya orang yang beriman kata baginda Rasul, al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah wal ismati min kaidi syaitan. Sudah menjadi satu hari raya bagi orang yang beriman. Apabila di hari itu dia yakhruju fihi minad dunya, dia keluar dari alam dunia ini, artinya dia meninggal dunia. Bil imani, dengan dia membawa iman. Wa syahadah, dan dia mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wal ismati min kaidi syaitan, dan dia bisa terhindar dari kejahatan syaitan. Subhanallah. Apabila seorang mukmin dia meninggal dunia dengan dia membawa iman, dan ini yang kita harapkan ya. Ini yang kita mohon kepada Allah. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Kita minta kepada Allah agar kita nanti mengakhiri kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah, bil iman, membawa iman. Wa syahadah, dan mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini luar biasa.
Namun ya tentu kita beriman atau tidak ketika meninggal dunia. Kita mampu mengucapkan dua kalimat syahadat apa tidak? Ya bergantung dari kebiasaan kita sebelum kita meninggal dunia. Ya. Apakah lidah ini terasah, lidah ini terlatih untuk mengucapkan dua kalimat syahadat? Tidak kemudian serta-merta orang, insya Allah saya kan umat Islam ya, pasti mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa kemudian yang menjadi tanggungan kita? Ya? Nah, untuk bisa menuju ke sana, bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, ya kita harus terbiasa mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan baginda Rasul mengatakan bahwa siapa orangnya yang meninggal dunia dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia dipastikan masuk surga. Artinya dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ya matinya bil iman, dengan membawa iman. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, janganlah engkau mati kecuali dalam kondisi kau beriman. Jadi ayat ini tuh menggambarkan Allah maunya kita meninggal secara iman kok. Ya. Jangan kau meninggal kecuali dalam kondisi iman. Jadi orang-orang yang muslim. Ini yang kita khawatirkan ya. Yang kita khawatirkan jangan sampai di akhir hidup kita, di akhir hayat kita, kita meninggal dalam kondisi kita tidak beriman kepada Allah. Walaupun kita menyadari bahwa iman kita kan naik turunnya, fluktuatif. Iman kita tidak stabil. Kita tidak seperti malaikat ya. Imannya stabil. Malaikat itu imannya nggak bisa berkurang, nggak bisa bertambah, stabil loh malaikat ya. Tidak punya nafsu. Nah, kelompok para nabi, mereka imannya terus bertambah dan tidak akan mengalami perkurangan. Imannya para nabi terus bertambah, tidak mengalami kekurangan iman. Sementara kita, orang-orang awam yang iman kita terkadang naik, terkadang turun. Iman kita terkadang bertambah, kadang berkurang. Yang kita khawatirkan ketika ruh ini dicabut oleh Allah, kondisi iman kita sedang drop. Iman kita sedang berkurang, sedang lemah iman kita. Oleh karena itu, kita harus selalu memperbaharui iman kita. Kita menginstal iman kita dengan apa? Ya tentu dengan banyak ibadah. Memperbanyak mengucapkan kalimat syahadat. Itu cara kita memperbaharui iman. Menginstal iman, memperbaiki iman. Banyak melaksanakan ibadah. Banyak hadir di pengajian-pengajian. Di majelis ta'lim, sehingga iman kita terkontrol. Iman kita bisa diperbaiki. Kalau tidak, iman kita akan selalu berkurang. Kalau kita jauh dari pengajian, jauh dari ta'lim, jauh dari ulama, jauh dari kiai, maka kita akan mengalami iman yang menurun. Kita akan mengalami iman yang drop. Ya. Defisit. Kalau kita kemudian dalam kondisi itu dicabut ruhnya, na'udzubillah min dzalik, kita meninggal dalam kondisi lemah iman. Jadi oleh karena itu, selagi kita masih bisa beribadah dengan mampu ya, dengan sempurna, ayo kita giatkan ibadah kita. Kita masih sehat walafiat, lahir dan batin, perbanyak kita beribadah. Latih lidah ini untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Asah lidah ini selalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga kita meninggalnya dengan kondisi kita membawa iman. Ini merupakan bagian daripada hari rayanya orang yang beriman. Ketika dia meninggal dunia, dia meninggalnya dengan membawa iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia wal ismati min kaidi syaitan, dia terbebas dari kejahatan setan ketika meninggal dunia. Subhanallah. Yang namanya setan itu kan selalu berusaha untuk memurtadkan kita. Mereka berusaha agar di akhir hidup kita menjadi orang-orang yang murtad, yang tidak beriman kepada Allah. Semenjak kita lahir ke dalam dunia ini, yang namanya iblis itu selalu berusaha agar menjadikan kita orang yang kafir. Makanya setiap bayi-bayi muslim ketika dia lahir ke dalam dunia ini, segeralah untuk diazankan telinga kanan, dikomatkan telinga kiri sebelum iblis yang meniupkan benih-benih kekafiran dalam batin seorang bayi. Ya.
Sehingga ketika bayi ini langsung kita ambil, kita azankan, maka setan tidak akan punya peluang untuk bisa memurtadkan kita. Namun setan punya peluang lagi, kapan? Ketika kita menghadap Allah. Ketika kita menghadapi sakratil maut, iblis akan bilang, dulu waktu kau lahir ke dalam dunia ini, oke deh, saya tidak berhasil mengkafirkan kamu. Tapi sekarang ketika sakratil maut, kau harus saya bujuk, harus saya kafirkan kamu. Sehingga ada satu riwayat bahwa iblis ini ketika melihat ada orang sedang menghadapi sakratil maut, iblis membawa air. Membawa air. Dan konon ketika orang sedang menghadapi sakratil maut, napas cengap-cengap, proses kematian kita, itu konon orang menghadapi satu kondisi di mana dia sangat haus, ya. Haus sekali. Nah, ketika haus, datanglah iblis menenteng minuman yang dingin, yang sejuk. Bayangkan, orang sedang haus, melihat ada orang membawa minuman dan menawarkannya kepada kita. Tentu kita mau. Pun demikian iblis, dia menawarkan kita. Hei, Fulan bin Fulan, kau sedang haus kan? Maukah aku berikan air sejuk ini? Ini air dingin, air manis, segar. Kau pasti nggak akan haus. Tentu orang akan mau. Mau iblis, berikan itu air kepadaku. Kata iblis, boleh. Kau boleh meminum air ini, tapi dengan syarat kau ucapkan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Dan kau ucapkan, Muhammad itu bohong, Muhammad itu bohong. Subhanallah. Kalau kau mampu mengucapkan dua kalimat itu, kau mengatakan Allah tidak ada, kau mengatakan Muhammad itu dusta, ini air boleh kau minum. Itu kan menakutkan. Saat kemudian kita imannya lemah, ya kita lebih memilih mengambil minuman itu. Kemudian kita terbawa oleh rayuan iblis mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, setelah kemudian kita mengucapkan kalimat itu, iblis tertawa. Artinya dia sukses mengkafirkan kita di akhir kehidupan kita. Jadi kita berlindung nanti ketika kita dalam proses sakratul maut, kita kemudian diselamatkan oleh Allah dari kejahatan iblis. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak melaksanakan ibadah agar iman kita ini kuat sampai pun kita menghadapi situasi sakratul maut. 2. Yang ketiga, yang menjadi hari rayanya orang yang beriman, kata baginda Rasul, al-yaumul ladzi yujawiju fihi sirat wa ya'manu min ahwal qiyamah. Hari di mana seorang mukmin dia selamat ketika berjalan di atas sirat, wa ya'manu min ahwalil qiyamah, dan dia aman dari huru-hara kiamat. Itu menjadi hari rayanya orang yang beriman. Saat dia selamat berhasil melewati jembatan sirat. Kita kan tahu ya, jembatan sirat ini kan bukan jembatan seperti di dunia ini. Di dunia jembatan mungkin luas, ya, bisa dilewati kendaraan yang besar. Tapi jembatan sirat, jangankan kendaraan, kita pun sulit akan melewatinya. Kenapa? Menurut riwayat, sirat ini adalah kecilnya seperti rambut manusia dibelah 7. Rambut dibelah 7 kayak apa kecilnya? Ya memang sulit dilewati. Tetapi orang yang lewat di atas sirat juga, selamat atau celakanya bergantung ketika dia di dunia ini. Kalau dia seorang yang ahli ibadah, dia orang yang beriman kepada Allah, salatnya bagus, puasa Ramadannya bagus, zakatnya bagus, hajinya bagus, berakhlak juga bagus, maka insya Allah dia akan selamat. Ada orang berkata, Pak, kan kita nanti di atas sirat akan dijemput oleh hewan yang dulu kita kurbankan, Pak. Iya, saya tiap tahun Pak kurban sapi loh, Pak. Lalu bagaimana? Biarpun kita korban sapi setiap tahun, ya, ribuan sapi mungkin kita potong, tetapi kalau kita ibadahnya kacau, sholatnya belang bentong, Ramadannya tidak bagus, iman kepada Allahnya tidak bagus, maka kendaraan yang kita tumpangi itu akan terpleset kakinya, jatuh bersama dengan kita. Jangan kemudian mentang-mentang kita sudah kurban,
Kita akan bakal selamat ini. Kita akan naik di atas kambing yang kita kurbankan. Naik di atas sapi yang kita kurbankan. Santai sajalah. Kemudian ibadahnya kita setengah-setengah. Sholat suka ditunda-tunda. Puasa Ramadan juga tidak serius. Zakat juga kadang-kadang ada bercampur dengan pamer-pamernya. Haji pun tidak ikhlas. Ibadahnya sembarangan. Ya tidak bisa. Kita naik di atas sirat ya tetap aja. Kambing atau sapi yang kita kurbankan yang nanti akan menjemput kita di atas jembatan surat yang mungkin akan terpleset kakinya, jatuh bersama dengan kita. Jadi bergantung amal kita. Kita harus sebagus-bagus melaksanakan ibadah agar kita diberikan keselamatan ketika melewati jembatan surat. Kenapa? Jembatan ini jaraknya bukan 10 meter, bukan 1 kilo, 100 kilo, tidak. Lamanya orang melewati jembatan surat ini sampai menempuh ratusan tahun, subhanallah. Kita bisa bayangkan berapa panjangnya itu. Orang lewat itu ratusan tahun lamanya. Ya walaupun kemudian orang yang lewat di atas surat ini berbeda-beda ya. Ada yang seperti orang lari-lari, ada seperti orang jalan biasa. Bahkan kata Nabi ada yang kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar. Semua bergantung amal dari kita selama hidup di dunia ini. Wa ya'manu min ahwalil qiyamah. Dan dia diselamatkan, diamankan dari huru hara kiamat. Ini menjadi hari raya orang yang beriman. Pertama dia kemudian diselamatkan dari sirat, jembatan surat. Kemudian dia diselamatkan, diamankan dari huru hara kiamat. Kita tentu tidak mau ya. Tidak mau menemukan peristiwa kiamat kubra ya. Di mana langit ambruk, langit hancur, matahari pun hancur, bumi pun hancur, semua alam ini hancur. Kita bisa bayangkan situasi seperti itu kayak apa ya. Kita melihat gunung meletus aja merinding. Kita melihat banjir sampai menenggelamkan rumah juga kita merinding. Lihat gempa bumi yang memporak-porandakan perkampungan, kita sering merinding. Ini apalagi langit ambruk, bumi hancur, matahari pun pecah, planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, halilintar menyambar. Dan semua makhluk yang bernyawa mati bersamaan di hari itu. Mengerikan. Nah bagi orang yang beriman, insya Allah tidak akan menemukan peristiwa semenakutkan itu. Kenapa? Kelompok manusia terakhir yang menempati permukaan bumi ini menjelang datangnya hari kiamat adalah orang-orang kafir. Mereka yang akan menyaksikan bagaimana menakutkannya peristiwa hari kiamat ini. Dan insya Allah kita sebagai orang beriman, karena orang beriman nanti akan diwafatkan terlebih dahulu sebelum kiamat ini datang. Sementara orang-orang kafir oleh Allah sengaja mereka dipanjangkan umurnya sampai menemui satu peristiwa besar, yakni kiamatul kubra. Yang keempat kata baginda Rasul, menjadi satu hari raya besarnya orang yang beriman adalah al-yaumul ladzi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'manu minal jahim. Hari di mana orang yang beriman mereka dimasukkan ke dalam surga wa ya'manu minal jahim dan diamankan dari neraka jahim. Itu hari raya orang beriman. Hari rayanya orang yang beriman. Bukan hanya Idul Fitri, Idul Adha. Tetapi ketika dia sudah oleh Allah dimasukkan ke dalam sorga dan diamankan dari jahanam, dari neraka jahim, dia sudah keberuntungan yang luar biasa. Ketika kita menghadapi nikmatnya Idul Fitri, kita bahagia, kita beruntung ya. Kita sukses karena saat itu kita berhasil menaklukkan nafsu kita. Namun kelak kita akan menemukan satu peristiwa di mana kita gembiranya luar biasa. Keberuntungan yang sangat besar ketika kita oleh Allah menjadi penghuni-penghuni surga. Dipersilakan masuk ke dalam surga dan diamankan dari azab neraka. Yang kelima, yang termasuk hari rayanya orang yang beriman kata baginda Rasul, al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih. Hari di mana seorang mukmin yang di hari itu dia dapat memandang Tuhannya, subhanallah. Kita bisa menatap Allah karena dalam Al-Qur'an juga
wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bahwa kita nanti di hari kiamat, wujuhu yawma idin nadhirah, muka kita akan berseri-seri ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan yang mereka memandang. Artinya bahwa nanti hari kiamat kita akan bisa melihat Allah langsung. Keindahan alam surga belum apa-apanya dibanding keindahan saat kita melihat Allah. Allah maha indah. Allah menyukai yang indah-indah. Ya. Keberuntungan masuk surga itu nggak seberapa dibanding keberuntungan kita seorang hamba, seorang manusia ketika berjumpa dengan Allah. Untuk itu semuanya hanya satu. Apa? Kita beribadah. Dengan dasar iman kita beribadah. Mendekatkan diri kepada Allah ya, sedekat-dekatnya. Dengan kemampuan kita. Ya. Menjauhi dosa. Menjauhi maksiat. Ya. Mengurangi kemungkinan kita berbuat maksiat. Memperbanyak kita beribadah kepada Allah. Maka insya Allah kita akan mendapatkan 5 hari raya ini.